Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran BTQ. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih pada materi tentang tata cara penulisan pego, kemarin kita sudah membahas bahwa pada penulisan pego, harokat tidak terlalu dipakai. Biasanya memakai huruf vokal untuk menandai bunyi dari kata yang kita tulis. Seperti penambahan huruf alif untuk menandakan bunyi A, dan penambahan huruf ya sebagai isyarat bunyi I, dan penambahan huruf wawu sebagai isyarat bunyi U. Sekarang, mari kita bahas soal-soal yang kemarin saya berikan. Nah, perhatikan, yang pertama soalnya adalah kata rini lupa. Mari kita tulis, mulai dari kata rini. Nah, perhatikan anak-anak, kalau tulisan Latin itu memulainya dari arah kiri ke kanan. Kalau tulisan Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Nah, itulah kata rini. Jadi R-nya pakai ro. Kemudian untuk mensyaratkan bunyi I, kita tambahi huruf ya, kemudian huruf nun, dan kita tambahi ya lagi untuk isyarat bunyi I. Kemudian kata lupa. Kata lupa, L-nya menggunakan huruf lam, kemudian kita tambahi huruf wawu sebagai isyarat bunyi U, kemudian huruf P, kita menggunakan huruf fa, dan ditambah titik 3. Kemudian sebagai isyarat A, kita beri huruf alif. Jadilah tulisan rini lupa. Lanjut kita ke soal yang nomor 2, kalimat bawa buku. Nah, sekarang kita tulis mulai dari kata bawa. Ingat, huruf B menggunakan huruf ba. Kemudian isyarat A kita tambah alif. Kemudian huruf W kita pakai huruf wawu, dan kita tambah alif lagi sebagai isyarat bunyi A. Kemudian kata buku, huruf B menggunakan huruf ba. Kemudian ditambah wawu sebagai isyarat bunyi U. Kemudian K menggunakan huruf kaf, dan ditambah huruf wawu sebagai isyarat bunyi U. Selesai. Lanjut ke soal nomor 3, kalimat mana saja. Kita mulai untuk menulis kata mana. M menggunakan huruf mim, ditambah alif sebagai isyarat bunyi A. Kemudian huruf N menggunakan huruf nun, ditambah alif untuk mengisyaratkan bunyi A. Jadilah kata mana. Oke, kemudian kata saja. Huruf S menggunakan huruf sin, ditambah alif sebagai isyarat bunyi A. Kemudian huruf J menggunakan huruf jim, dan diberi tambahan alif sebagai isyarat bunyi A. Nah, inilah bentuk tulisan pego dari kalimat mana saja. Itulah anak-anak huruf tambahan yang dipakai untuk mengisyaratkan bunyi A, I, dan U. Demikian tadi beberapa contoh untuk penulisan huruf pego
dengan penambahan huruf sebagai isyarat bunyi A, I, dan U. Sekarang kita akan belajar huruf tambahan dan sandangan yang dipakai sebagai isyarat untuk bunyi E dan O. Silahkan disimak. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menggunakan huruf tambahan sebagai isyarat bunyi E. Kita perhatikan ada kata lele, ada kata tempe, berarti bunyinya E. Kemudian di bagian kedua ada kata remeh, ada kata ember, berarti isyarat bunyi E. Kemudian di bagian ketiga ada kata seneng, ada kata elang, berarti isyarat bunyi E. Untuk huruf E sendiri ada isyarat bunyi E, dan E. Nah, ini tambahannya juga ada sedikit perbedaan, tapi tidak usah khawatir, mohon disimak dengan seksama supaya kalian tidak bingung. Jangan ditinggal tidur, oke? Baik, langsung kita pelajari huruf untuk tambahan sebagai isyarat bunyi E maupun sandangan yang dipakai untuk mengisyaratkan bunyi E. Yang pertama adalah pepet. Pepet itu lebih mudahnya kita sebut sebagai layar kecil yang berada di atas huruf. Nah, dipakai untuk mengisyaratkan bunyi E. Kita perhatikan ada kata sepatu. Nah, ejaan E di sini dibaca E. Sepatu. Berarti E. Ketika berbunyi E, maka menggunakan pepet. Kita perhatikan. Pertama, ditulis huruf sin, kemudian huruf fa titik 3, karena ini ejaannya pa, diberi tambahan alif, sepa. Nah, di bagian huruf sin, di atasnya diberi pepet untuk menandakan ini cara bacanya E. Jadi sepatu. Mari berlatih untuk menulis pego sebuah kalimat Susi suka sepatu biru. Nah, kita tulis per kata. Semisal kata Susi, kita tulis huruf S, kita pakai huruf sin dalam tulisan Arab. Untuk menunjukkan bunyi U, kita tambahi huruf wawu. Kita tulis S lagi. Kemudian untuk bunyi I kita tambahi ya, jadilah Susi. Kemudian kata suka, langkahnya masih sama, silahkan diperhatikan. Suka, kemudian sepatu, seperti yang kita tulis di awal tadi, kita tulis huruf Latinnya itu disesuaikan dengan huruf Arab. Nah, kita beri tambahan pepet di atas huruf sin untuk menandakan bunyi E. Kemudian kata biru, B memakai huruf ba, kemudian ya sebagai isyarat I, huruf R memakai huruf ro, ditambahi huruf wawu sebagai isyarat bunyi U. Nah, itulah tulisan pego dari kalimat Susi suka sepatu biru. Tetapi kalau sudah jadi, tolong ditulis sesuai urutannya. Jadi pertamanya kalimat Susi suka sepatu biru, sesuai dengan bunyi kalimat asli. Kalau yang tadi itu kan sesuai dengan kata yang di atasnya. Kita lanjutkan untuk ejaan E.
yang memakai fathah dan ya sukun. Nggak usah dikasih sukun, nggak apa-apa. Misalkan kata tempe, berarti ejaannya adalah e. Kemudian kata remeh, berarti ejaannya adalah e. Bunyinya kalau tempe e, kalau remeh e. Ini sama-sama diimbui harokat fathah dan ya. Silakan diperhatikan. Nah, kalau dibaca sesuai dengan harokat jadi time fai, tapi aslinya cara bacanya adalah tempe. Begitu ya. Kemudian kata remeh, ejaan e. Kita tulis dulu hurufnya sesuai dengan kaidah yang kita pelajari dari awal. Kalau huruf R berarti menggunakan huruf ro. Kemudian untuk ejaan E kita tambah fathah dan ya. Nah, beginilah jadinya. Silahkan diperhatikan. Sekarang kita latihan dengan sebuah kalimat. Ella beli ember. Nah, Ella ini ejaannya adalah E. Maka kalau menggunakan ejaan E, kita beri tambahan fathah dan ya. Nah, silakan diperhatikan. Kemudian kata beli. Kata beli itu ejaannya adalah e. Kalau ejaannya e, berarti dia ditambahi pepet untuk mengisyaratkan bunyi e. Kemudian kata ember. Kata ember, ejaan e di sini adalah e. Jadi kalau e, kita beri tambahan fathah dan ya. Nah, silakan diperhatikan. Jadi cukup mudah untuk diteliti. Pokoknya kalau e itu pakai pepet. Kalau e dan e itu kita tambah dengan fathah dan ya. Mohon maaf, itu setelah alif pada kata ember itu, setelah alif mestinya ya, tapi titiknya kurang satu. Ditambah sendiri ya di buku tulisnya masing-masing. Sekian materi yang saya sampaikan. Silahkan salin beberapa kalimat berikut ke dalam tulisan pego. Tidak usah dikumpulkan, cukup kerjakan di buku tulis masing-masing dan akan kita koreksi pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tidak usah bingung, jika kalian sering berlatih, insya Allah bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.